Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, mudah-mudahan kali ini kita dan kalian selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu kembali walaupun virtual ya anak-anak ya, dalam rangka meneruskan ngaji fikih yang kita pakai, fikih Fathul Qorib ya, bab sholat. Jadi saya ulang ya, wasalis, syarat yang ketiga, al-wukuf ala makanin tohirin, berhenti atau berdiri di tempat yang suci, gitu ya. Jadi harus diperhatikan ketika kita sholat ini harus benar-benar tempat yang kita buat sholat ini apakah kondisinya suci atau tidak, karena ini merupakan rukun, merupakan syarat sholat, gitu. Warabi, yang keempat, al-ilmu bidukhulil wakti, harus tahu masuknya waktu. Karena as-sholatu ala waktiha, jangan sampai nanti kita sholat duhur gitu ya, ternyata sudah waktunya sholat isya, sholat asar, misalkan seperti itu. Jadi kita harus tahu apakah benar-benar waktu itu, apakah benar-benar sudah masuk waktu. Dan ini merupakan syarat sahnya sholat. Berikutnya yang nomor 5, wal khamis istiqbalul kiblah, menghadap kiblah, bukan menghadap ke barat ya, tapi menghadap ke kiblah. Ai al-Ka'bah, maksudnya kiblah itu ya Ka'bah gitu kan. Wa sumiyat kiblah, kenapa dinamakan kiblah ya? Li annal musalli yuqabiluha, karena orang yang sholat itu pasti menghadapnya. Wa Ka'bah, kenapa dinamakan Ka'bah gitu? Lirtifaiha wastiqbaliha bisadri, lirtifaiha karena tingginya, karena agungnya gitu ya. Jadi kita harus tahu kenapa harus menghadap ke kiblah. Kiblah yang dimaksud di sini adalah Ka'bah. Wasumiyat kiblah ni annal musalla yuqabiluha, dan kenapa dinamakan Ka'bah? Karena agungnya atau ya keagungan Ka'bah itu sendiri. Itu ya anak-anak ya. Jadi ada beberapa syarat sholat yang harus kita lakukan, di dalam sebelum melakukan sholat. Yang pertama tadi adalah suci anggota ya, thaharatul a'dha'i, suci anggota dari hadas kecil maupun besar. Kemudian juga suci dari najis. Yang kedua, menutup aurat dengan menggunakan pakaian yang suci. Berikutnya yang nomor 3 adalah berdiri di tempat yang suci juga. Yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi harus tahu. Kadang kita ini bangun tidur langsung
wudhu gitu ya, karena merasa kita belum sholat tanpa melihat waktu. Nah, maka dari sekarang tidak boleh lagi, harus tahu ini jam berapa gitu ya. Jangan-jangan ketika kita bangun ternyata sudah asar, sementara kita belum sholat duhur, atau belum masuk sholat duhur misalkan. Nah, kita sudah melakukan sholat. Itu di dalam kitab aturannya, kitab fikih itu tidak sah, karena salah satu syarat sholat itu harus mengetahui masuknya waktu. Paham ya anak-anak ya? Oke. Berikutnya yang terakhir adalah wal khomis. Nah, yang kelima istiqbalul qiblah, menghadap ke kiblah. Kiblah itu ya Ka'bah. Gitu. Kemudian ada hal-hal tidak memungkinkan seorang menghadap Ka'bah. Kemungkinan dalam contohnya seperti dalam perjalanan gitu. Bagaimana? Nah, ini akan dibahas lebih lanjut ya di sini. Wa yajuzu tarkul istiqbalil qiblah, wa yajuzu wenang apa tarku istiqbalil qiblah, meninggalkan menghadap kiblah fi sholat, di dalam sholat, fi halataini, di dalam dua hal ya anak-anak ya. Boleh kita tidak meninggalkan menghadap kiblah itu dalam dua hal. Apa? Fi syiddatil khaufi, di dalam kondisi yang mencekam. Fi syiddatil khaufi, yang dalam bangete khawatir. Apa itu? Contohnya fi qitalin gitu ya, di dalam peperangan. Jadi kondisi perang itu kan ya seperti itu ya. Sehingga kita tidak memungkinkan sampai sholat pun kita kadang khawatir. Jangan-jangan musuh ada di sebelah sana. Nah gitu ya. Dalam kondisi semacam ini kita boleh ya tidak menghadap kiblah, karena alasannya dibenarkan dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Mubahin fardhon kanat as-sholat au naflan, baik itu sholat sunnah maupun sholat wajib itu boleh. Wa fin nafilah fis safari ala rohilah. Yang kedua, wa fin nafilah fis safari ala rohilah, dalam kondisi bepergian, fis safari ala rohah, ala rohilah, di dalam bepergian, ala rohilati ing atase kendaraan. Falil musafir safaron mubahan walau qasirat tanaful shawaba. Jadi musafir itu boleh. Contohnya ketika kita pas takbir ya, takbir Allahu Akbar, itu mungkin kita bisa mengkondisikan kita dalam kondisi menghadap kiblah. Nah, ketika ruku ternyata kendaraannya belok, itu kan sangat mungkin. Makanya kondisi-kondisi semacam ini boleh kita tidak menghadap kiblah. Paham ya anak-anak ya? Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.